Halo semuanya, selamat datang di podcast Stay Stay. Hai semuanya, nama aku Melinia Sapitri atau biasa dipanggil Meli. Oke, Meli kalau boleh tahu dari jurusan apa nih? Aku dari jurusan manajemen, kebetulan sekarang angkatan 2019, semester 7. Oh, udah semester 7 ya. Iya, Nah, semester kalau 7. kita mau kenalan lebih jauh lagi nih, Meli tuh Boleh, dari boleh. lulusan mana kalau boleh tahu? Aku tuh lulusan dari SMK guys, Oh, bukan SMK. SMA ya. Di Sekolah Menengah Kejuruan 48 Jakarta di Buaran gitu. Oh, Ya. memutuskan untuk kuliah gitu ya, Bu? Iya benar. Tapi ada eh, long story-nya gitu loh. Karena kan yang mayoritas orang tahu SMK itu kan pasti lulus dapat kerja atau Iya. langsung kerja gitu Iya. loh ya. Nah, kenapa memutuskan untuk kuliah Iya. gitu ya? Itu ada jangka waktu gap 1 tahun baru Oh. memutuskan kuliah karena sebenarnya aku itu lulusan SMK angkatan 2018. Sedangkan masuk stay itu 2019. Nah, jadi 2018 ke 2019 itu emang bener sih kerja. Nah, cuman ngelihat teman-teman nih pada kuliah gitu ya. Kenapa nggak coba kuliah juga Oh, gitu iya. loh. Karena kan eh, di SMK juga kita kedapatan apa ya namanya, eh, kita juga merasakan apa ya, bisa ngikutin apa tuh namanya yang SNM, SBM gitu Oh, ya. ujian Iya, masuk kuliah ya. iya di SMK itu juga dapat sebenarnya. Nah, itu aku juga ikut gitu loh. Kebetulan belum rezeki ya mungkin Iya. ya. Oh. Jadi memutuskan untuk kerja gitu. Oh. Ya. Terus kerja ternyata aku ngeliat nih teman di stay gitu loh. Oh, ada teman yang Ada kuliah. ya. Oh. Tertarik nih ngeliat teman di stay gitu, nanya-nanya ke dia apa tentang stay. Kemudian kebetulan juga aku masih punya beasiswa bidik misi dari pemerintah. Iya. Nah, itu jangka waktunya itu kalau nggak salah ya, itu 3 tahun setelah kita lulus gitu loh. Oh. Bisa digunakan dalam jangka waktu itu. Nah, kebetulan kan ini baru 2 tahun ya istilah hitungannya kan ya. Masih bisa kepake gitu loh. Jadi aku coba gitu. Dimanfaatin Iya, ya. masih Iya. bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi coba daftar stay pakai beasiswa itu gitu. Oke, ini kayaknya udah mulai Iya. panas nih ya pembahasannya. Masih Nah, boleh. kayaknya kita bakalan sharing lebih banyak lagi nih gimana pengalaman Meli di kuliah di stay gitu ya. Mungkin ada kesan-pesannya kah atau mungkin ada banyak kegiatan yang diikutin kah. Nah, kalau boleh tahu nih Mel, selama kuliah tuh ada kegiatan apa aja sih yang diikutin? Banyak. Banyak banget ya kayaknya, banyak banget pengalamannya. Banyak kayak gitu ya. Itu terhitung dari semester 1 sebenarnya aku udah mulai aktif ikut organisasi senat mahasiswa. Oh. Nah, tapi di semester 1 itu kebetulan belum menjabat atau apa-apa gitu loh. Statusnya itu masih staf magang gitu loh, belum menjadi anggota yang sebenarnya gitu ya. Harus ada Kalau praktikan dulu iya, ya? kalau di senat seperti itu. Jadi awal pertama itu kita dianggap sebagai staf magang gitu ya. Kemudian di semester kedua mulai ikut, tetap sih sebenarnya satu organisasi ikut, tapi bener-bener gitu diikutin gitu loh. Bener-bener diniatin satu kegiatan tapi kita fokus gitu. Alhamdulillah di semester kedua menjabat sebagai sekretaris senat mahasiswa gitu loh. Dari staf muda atau belum menjabat apa-apa sekarang, terus kemudian jadi sekretaris umum dari senat mahasiswa gitu loh. Kemudian mulai bosen lah istilahnya, ini apa ya, kegiatan kampus paling cuman belajar di kelas, Terus ikut ikut kegiatan organisasi gitu ya. Ada tuh program baru pemerintah yang namanya MBKM. Nah, itu programnya banyak gitu loh. Ada pertukaran pelajar, ada kampus mengajar, ada magang, macam-macam gitu. Ini aku tertarik gitu loh.
di semester 5 gitu. Kalau semester 3 4 itu masih aktif organisasi. Kemudian di semester 5 ikut yang namanya pertukaran. Mau nyoba hal baru Iya, mungkin ya. Iya. Iya, karena itu juga udah di akhir-akhir ini ya namanya. Maksudnya di akhir-akhir jabatan sebagai senap gitu loh. Jadi mungkin mau ke jenjang selanjutnya biar ada kegiatan lain gitu. Oh ya. Kemudian ikut pertukaran sebenarnya awalnya juga pengen magang ya sebenarnya. Nah, tapi di program magang ini kebanyakan itu yang ikut adalah mahasiswa akhir gitu loh. Sedangkan aku semester 5. Nah, itu kan apa ya? Agak under pressure gitu ya, di bawah tekanan gitu ya. Kayaknya yang ilmunya udah banyak gitu ya. Kayak oh ini saingannya bukan satu angkatan doang, tapi angkatan di atas kita masih gitu loh. ada. Iya, jadi kayak mungkin apa ya, tingkat keberhasilannya atau tingkat lolosnya itu susah gitu. Iya, benar. Akhirnya coba memutuskan untuk ikut yang pertukaran gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, kan kayaknya kegiatannya banyak banget gitu ya. Terus kalau di pertukaran tuh belajar juga kah atau ada kegiatan lain kah gitu? Kalau di pertukaran iya sama, atau overall sama ya. Cuman yang beda dari kegiatan kita itu di pertukaran merdeka atau pertukaran pelajar merdeka itu kita bisa memilih mata kuliah yang tidak ada mata kuliah di kampus kita gitu. Jadi kita bisa merasakan kan ngambil mata kuliah yang nggak ada, dapat ilmu baru mungkin ya. Di luar dari mata kuliah yang biasa gitu loh. Ya kebetulan itu aku ngambil studi kelayakan bisnis sama bisnis internasional ya. Nah, terus selain 2 mata kuliah wajib, ternyata itu di programnya itu ada yang namanya modul Nusantara. Nah, di modul Nusantaranya itu dikhususkan untuk belajar tentang kebudayaan Bali, karena tuh aku kebetulan dapatnya di Bali, Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Jadi dikhususkan untuk mempelajari budaya di Bali. Jadi gitu. bisa menyesuaikan tempat juga ya. Tergantung dari universitas yang kita terima gitu loh. Kalau boleh tahu nih, selain ikut senat juga, terus ikut pertukaran pelajar juga, ada kegiatan lain nggak sih? Kalau sebenarnya kalau aku tuh nggak bisa double job gitu loh. Kalau misalkan senat udah mau selesai, baru aku cari kegiatan lain gitu ya. Nah, kemarin pertukaran udah selesai, aku ikut lagi. Kegiatan apa gitu? Program Kampus Merdeka. Kebetulan di Kampus Merdeka tuh dapat kesempatan 2 kali buat ikut programnya. Jadi itu kesempatan terakhir gitu. Kenapa nggak dimanfaatkan juga, jadi ikut lagi. Tapi alhamdulillahnya di program kedua itu aku coba magang gitu. Bukan di pertukaran lagi gitu. Lumayan nih, coba magang, dapat pengalaman juga, dapat ilmu baru. Kalau boleh tahu magangnya di mana? Salah satu platform belajar online sih. Itu sekitar berapa lama waktunya? Sama, disesuaikan dengan kegiatan belajar kita. Jadi tuh sebenarnya 1 semester. Kita 1 semester terus ikut dikonversi dengan kegiatan Kampus Merdeka. Jadi walaupun kita udah ngambil SKS nih, tetapi kita keterima di program Kampus Merdeka, itu yang SKS ini kita bisa tukar dengan yang kegiatan kita yang kita terima itu gitu. Dikonversi, ditukar gitu. Nah, kayaknya dengar ceritanya ini kegiatannya banyak banget ya. Dari senat, pertukaran pelajar, terus juga magang juga. Kayaknya ini nggak sih kegiatan akademiknya tuh keganggu? Takut ya. Ya mungkin orang-orang juga pikir ini orang banyak banget kegiatannya, gimana ngatur waktunya mungkin juga ya. Ngatur waktunya, gimana nilainya turun gak gitu ya. Jadi sebenarnya
aku ikut kegiatan lain ini sebenarnya buat memperbaiki nilai aku gitu loh di awal-awal. Nggak cuma sekedar kegiatan tambahan Iya, gitu ya? iya. Mungkin banyak orang yang nggak tahu juga sebenarnya kalau kegiatan di luar kampus itu juga bisa nambah nilai kita gitu loh. Selain nambah nambah wawasan yang baru gitu, teman-teman yang baru itu udah pasti, tapi sebenarnya nilai kita juga pasti bisa diperbaiki juga gitu loh. Apalagi yang kemarin pertukaran pelajar itu benar-benar meningkatkan IPK dari sebelumnya gitu loh. Ya. Asalkan dari kitanya juga, kita gak cuma asal ikut-ikutan aja gitu, gak cuma ikut daftar aja, tapi ngejalaninnya itu harus sungguh-sungguh juga. Harus sungguh-sungguh juga, tergantung juga walaupun banyak kegiatan bisa nggak ngejalaninnya gitu loh. Balik lagi gitu ya. Alhamdulillah ya masih bisa dijalankan ya dijalankan gitu. Oke. Ternyata masih oke nih kayaknya di akademiknya ya. Jadi walaupun kegiatannya banyak juga. Nah, coba ceritain deh Mel, kalau kesan kamu selama di stay itu kayak gimana? Awal-awalnya ya kalau cuman awal-awal belajar gitu doang sebenarnya sama aja ya di kegiatan sekolah SMA SMK gitu ya. Nah yang belajar. Nah yang membedakan itu tadi aku ikut KM, ada lagi ikut program pertukaran, ada lagi program magang. Itu yang bikin berkesan banget selama kuliah di stay gitu loh. Jadi nggak cuma belajar di kelas, temennya itu aja, ya kan ya. Terus guru dosennya itu aja gitu ya. Sedangkan di pertukaran itu kita ketemu dosen baru, apalagi itu Bali. Iya kan, temennya orang Bali gitu ya. Terus nggak cuma orang Bali, karena ini program se-Indonesia, jadi mahasiswa yang ikut pertukaran juga ada gitu, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, semuanya ada gitu ya. Jadi ketemu gitu ya. Jadi, walaupun online ya. Kalau masih online? Kalau waktu itu pertukaran iya online. Mungkin yang periode sekarang itu udah offline. Mereka jalan-jalan ke Bali. Enak ya. Iya gitu. Mungkin ya mungkin yang mau nyoba gitu ya, kan sekarang udah offline gitu ya. Bisa berangkat ke Bali. Boleh tuh dicoba. Ya mungkin ya walaupun sama aja belajar juga, tapi kan istilahnya lingkungannya baru, dikemas dengan baik, dengan bagus gitu dengan menarik gitu ya. Ada beda gitu, kesan tersendirinya. Iya beda, pasti beda. Nah kalau boleh tahu nih Mel nih, pengalaman selama di stay itu kuliahnya nih, proses belajar mengajarnya gimana? Kan ya kegiatannya banyak nih. Ya udah magang tadi ya, kan tadi kan dibilangnya magang itu proses penggantian dari semester pembelajaran di kampus gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kan sebelum ikut magang atau pertukaran pelajar itu kalau selama kuliah atau belajar di kelas itu di stay itu gimana, apa kesannya gitu? Belum ya. Jadi kalau sebelum ikut program yang kayak gini sebenarnya juga ada ya kesannya, apalagi pas di awal-awal yang ospek apalagi ya. Itu seru banget sih. Ospeknya beda apa kayak kampus lain? Masih aman ya, masih aman. Ya. Amannya gimana nih? Iya, jadi mungkin hari pertama kita perkenalan lingkungan kampus, dosen-dosen kampus, fasilitas kampus, keliling-keliling kampus. Kemudian hari kedua baru perkenalan UKM. Terus kita ternyata banyak juga loh, nggak cuma satu UKM tapi banyak UKM yang itu kegiatannya asik-asik semua, tapi sayangnya kita cuma bisa milih 3 gitu loh. UKM-nya? Iya, maksimal 3. Tuh nggak bisa milih banyak-banyak. Nah kalau dari awal masuk nih pertemuan sama teman-teman di kelas gitu loh, apalagi kan katanya di 2020 ya? Iya. Itu katanya online. Udah online gara-gara ada pandemi COVID ya. Dari 2019 itu waktu yang cukup singkat buat kenalan sama teman-teman ya, buat tapi jangan cuma dilihat dari waktu singkatnya, tapi
eh, apa ya, kebersamaannya yang dirasakan ketika kita belajar atau diskusi gitu loh. Apalagi pas ketika apa ya namanya, kesulitan mengerjakan sesuatu gitu loh, Oh, kita bisa bisa, nanya. iya kita Iya, bisa bisa langsung nanya. nanya gitu loh. Sedangkan kalau untuk online tuh kayak kita nungguin balasannya dulu Iya. gitu ya, apa ya namanya, kayak terbatas sama waktu gitu. Kalau misalnya aku online dia enggak, kita nungguin online dulu. Sedangkan kalau kita di kelas kita bisa langsung nyamperin gitu Iya, loh, ya kan ya, benar. nggak ada batas waktunya gitu loh gitu. Nah, kayak ini Mel, kayaknya seru banget nih Iya. ceritanya ya kan, kayaknya udah banyak banget Iya. hal-hal menyenangkannya gitu sama Kuliah Stay. Coba kasih pesan nih buat calon-calon mahasiswa iya. Stay ini. Oh ya, untuk mahasiswa stay atau calon mahasiswa khususnya ya, sebenarnya apa ya, jangan dipikirkan apa ya, banyak kegiatan itu bikin memperhambat nilai kalian. Justru mindset kita itu harus diubah. Gimana caranya kita memperbaiki nilai kita dengan mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Oke. Terus kemudian kalau misalnya udah ikut satu kegiatan, kita coba fokus sama satu kegiatan itu. Jangan fokus sama orang, ngelihat orang, oh ini orang banyak kegiatannya, ikut gitu ya. Jangan kayak gitu gitu. Ikut-ikutan orang Iya, gitu ya. FOMO ya. Iya. Ngelihat orang banyak kegiatan, kita ikut banyak kegiatan. Nah, tapi coba dulu satu kegiatan, selesaikan kegiatan itu, baru pindah ke kegiatan yang lain gitu loh. Untuk coba hal baru Iya. lagi. Takutnya kaget langsung banyak, kita nggak bisa ngikutin apa ya, stamina dari orang-orang itu berbeda kan, kita nggak bisa menyamakan gitu energi dia sama energi kita gitu ya. Kalau mungkin dia kuat gitu, mungkin apa fisiknya kuat, ikut banyak kegiatan, tapi lihat fisik kamu juga, apakah fisik kamu itu juga sama kuat atau enggak gitu ya. Jadi lihat diri kita dulu gitu loh, apa fisik kita kuat, fisik kita mampu, kita jalankan satu gitu loh, baru dua, baru nambah tiga atau yang lainnya gitu, asalkan kita bisa settle gitu loh. Oke, Mungkin itu aja. Oke. Mungkin itu aja cerita-cerita pengalaman sharing-sharing kita hari ini sama Meli. Untuk di kesempatan selanjutnya akan ada sharing yang lebih menarik lagi mungkin ya. Oke. Cukup dulu podcast kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Meli. Dadah.